Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Ibu Dewi Agustin Pratamasari, SE, dan yang kami banggakan teman-teman seperjuangan teman-teman S1 Manajemen kelas D. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil diskusi atau hasil diskusi kami terkait chapter 13, yakni terkait Promotion 1, Advertising and Sales Promotion. Nah, teman-teman, harap disimak untuk penyampaian materi yang akan kami sampaikan. Bila mana nanti akan ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, maka bisa ditanyakan di akhir ketika kami sudah selesai memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, bisa di next. Nah, kurang afdol nih kalau kita belum berkenalan terlebih dahulu dan kurang sempurna pastinya, maka dari itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Jaisyurrahman dengan NIM 1705621078 dan rekan saya. Saya Evelyn Hutagaul dengan NIM 170562109. Dan saya Bunga Rasmawati dengan NIM 17056621147. Saya Aprilia Trimanti Saleha dengan NIM 1705621152. Perkenalkan, nama saya Kim Tana Delia Adeha dengan NIM 17056621122. Perkenalkan, nama saya Rifki Yusuf Salim dengan NIM 17056211120. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah dengan NIM 17056211085. Oke, baik, bisa di next. Nah, pada kesempatan kali ini, apa aja sih yang akan kita presentasikan terkait di chapter 13? Nah, yang pertama akan ada communication models in a digital world that is always on. Yang kedua, kita akan memaparkan terkait overview of promotion planning. Dan yang selanjutnya, kita akan memaparkan terkait apa itu advertising. Yang selanjutnya ada yang keempat yaitu sales promotion. Nah, mungkin bisa langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Bisa di next. Nah, kepada rekan saya yang bertugas, dipersilakan untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang communication models in a digital world that in always on. Yang artinya itu model komunikasi di dunia digital yang selalu aktif. Belum next, maaf. Nah, adapun tujuan memahami proses komunikasi dan bauran promosi yaitu koordinasi upaya komunikasi pemasaran untuk mempengaruhi sikap atau perilaku. Nah, tentu saja hampir semua yang dikatakan dan dilakukan organisasi adalah bentuk komunikasi pemasaran. Iklan yang dibuatnya, paket yang dirancangnya, seragam yang dikenakan karyawannya. Dan apa yang dikatakan konsumen lain tentang pengalaman mereka dengan merek kontribusi pada pemikiran dan perasaan orang tentang perusahaan dan produknya. Nah, saat ini apa yang dikatakan perusahaan dan lainnya di dunia digital memainkan peran yang semakin penting dalam proses komunikasi pemasaran. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Saat ini pesan memiliki banyak bentuk, yaitu iklan TV unik, situs web inovatif, video viral, blog, internet, aplikasi seluler, situs media sosial, iklan majalah canggih, kaos keren, dan masih banyak lagi. Nah, pesan berkedip balon udara di atas stadion sepak bola, bahkan bisa sendiri iklan pembuatan pelanggan di siaran Super Bowl. Beberapa komunikasi pemasaran mendorong produk tertentu seperti Apple iPad, atau tindakan seperti menyumbangkan darah. Sedangkan yang lain mencoba untuk menciptakan atau memperkuat citra yang mewakilkan keseluruhan organisasi. Seperti, apakah kamu mendapatkan mereka baik-baik saja? Kamu berutang pengetahuan kamu tentang ini dan ribuan pertanyaan trivia lainnya atas supaya orang-orang yang berspesialisasi dalam komunikasi pemasaran. Nah, tentu saja hari ini slogan-slogan ini adalah jadul karena pemasar telah mengikuti konsumen ke Facebook dan Twitter
dan ke dunia maya untuk berbicara tentang pelanggan mereka, General Electric atau Gereja Katolik. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa peran, yaitu memberitahu konsumen tentang barang dan jasa baru, mengingatkan konsumen untuk terus menggunakan merek tertentu, membujuk konsumen untuk memilih satu merek daripada yang lain, dan terakhir membangun hubungan dengan pelanggan. Bisa di next. Nah, selanjutnya Integrate Marketing Communication atau IMC adalah proses yang digunakan pemasar untuk merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi program komunikasi merek yang terkoordinasi, terukur, persuasif dari waktu ke waktu kepada klien sasaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Velin. Kemudian ada 3 model dari marketing pemasaran. Yang pertama ada the one to many model itu, yaitu di mana satu ke banyak. Artinya di mana seseorang pemasar tunggal mengembangkan dan mengirimkan pesan ke banyak, bahkan mungkin jutaan konsumen sekaligus. Pendekatan satu ke banyak melibatkan bentuk komunikasi pemasaran tradisional seperti periklanan, termasuk media massa tradisional seperti TV, radio, majalah, dan surat kabar. Kemudian model ini juga sebagai siaran yang diselenggarakan oleh para profesional. Manfaat dari promosi penjualan konsumen seperti kupon, sampel, rabat, atau kontes. Dan kita juga perlu memperluas model komunikasi tradisional kita untuk menyertakan model satu ke satu, di mana pemasar berbicara kepada konsumen dan pelanggan bisnis secara individual. Kemudian yang kedua ada the one to one model. Artinya di sini bentuk komunikasi pemasaran satu ke satu mencakup penjualan pribadi, aktivitas promosi penjualan dagang yang digunakan untuk mendukung penjualan pribadi, dan berbagai aktivitas pemasaran basis data yang mencakup pemasaran langsung. Di dunia always on, saat ini telah banyak kita bahas, waktu itu ada kita bahas di bab 1. Pentingnya model komunikasi pemasaran banyak ke banyak yang diperbarui meningkat secara eksponensial. Perspektif yang lebih baru ini mengakui dampak besar media sosial dan penggunaannya dalam komunikasi dari mulut ke mulut, di mana konsumen saling mencari informasi dan rekomendasi. Banyak dari kita lebih cenderung memilih restoran baru berdasarkan ulasan pengguna yang kita baca daripada karena kita melihat iklan keren untuk tempat itu di TV. Dalam model yang diperbarui, pemasar menambahkan alat baru ke kotak alat komunikasi mereka, termasuk kegiatan membangun desas-desas yang menggunakan teknik pemasaran viral dan injil platform di media sosial baru, seperti komunitas merek, situs ulasan produk, dan situs jejaring sosial tempat konsumen berbicara ke banyak konsumen lainnya. Kemudian ada the many to many model, artinya banyak ke banyak. Pentingnya model komunikasi ini meningkat secara eksponensial. Perspektif yang lebih baru mengakui dampak besar media sosial dan penggunanya dalam komunikasi dari mulut ke mulut, di mana konsumen saling mencari informasi dan rekomendasi. Bisa di next. Kemudian ada juga model komunikasi. Model komunikasi ada dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada the search and endorse, yaitu yang artinya ada orang atau organisasi sumber yang memiliki ide yang ingin dikomunikasikan kepada penerima seperti pelanggan potensial. Untuk melakukan ini, sumber harus menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam bentuk yang dapat dipahami secara fisik. Contohnya iklan di TV yang menyampaikan makna yang diinginkan. Proses penyandingan ini berarti sumber dapat menerjemahkan ide ke dalam bentuk yang berbeda untuk menyampaikan makna yang diinginkan. Kami mungkin hanya menggunakan kata-kata musik, selebriti, kemudian aktor yang nggak dikenal, pelanggan sebenarnya, atau bahkan tokoh animasi untuk berbicara kepada konsumen. Kemudian ada the message. The message atau artinya pesan adalah isi sebenarnya dari bentuk komunikasi yang dapat dirasakan secara fisik yang berpindah dari sumber ke penerima. Pesan tersebut bisa dalam bentuk periklanan, hubungan masyarakat, promosi penjualan, promosi wiraniaga, pemasaran langsung, posting Facebook, video di YouTube, atau komentar pelanggan di blog. Ini mencakup informasi yang diperlukan untuk membujuk, menginformasikan, mengingatkan, atau membangun hubungan. Pemasar harus memilih elemen iklan dengan hati-hati agar pesannya
terhubung dengan konsumen akhir atau pelanggan bisnis di pasar sasarannya. Kemudian ada yang ketiga, the medium. Artinya di situ nggak peduli bagaimana sumber menyandingkan pesan, dia kemudian harus mengirimkan pesan itu melalui media sarana komunikasi yang menjalankan anggota khalayak sasaran. Bagi pemasar, sarana ini bisa berupa TV, radio, situs media sosial seperti Facebook atau Twitter, majalah, situs web perusahaan, blog internet, papan reklame, atau bahkan cangkir kopi yang menampilkan logo produk. Pemasar menghadapi dua tantangan utama ketika mereka memilih media. Kemudian ada the receiver decodes itu artinya nggak peduli bagaimana sumber menyandingkan pesan, kemudian harus mengirimkan pesan juga melalui media sarana komunikasi. Kemudian pemasar juga menghadapi dua tantangan utama ketika mereka memilih media. Pertama, target pasar akan terpapar pada media tersebut, dan kedua, bahwa karakteristik produk tidak bertentangan dengan media tersebut. Kemudian ada noise. Model komunikasi ini juga mengakui bahwa kebisingan atau apapun yang mengganggu komunikasi yang efektif. Kebisingan dari model komunikasi menunjukkan gangguan ini dapat terjadi pada setiap komunikasi. Kemudian yang terakhir ada feedback. Untuk menyelesaikan lingkaran komunikasi, sumber mendapat umpan balik dari penerima. Tentu saja umpan balik terbaik untuk komunikasi pemasaran adalah agar konsumen membeli produk, dan jenis umpan balik lainnya terjadi dengan panggilan telepon atau email pabrikan. Namun lebih sering pemasar harus secara aktif mencari umpan balik pelanggan melalui riset pemasaran. Bisa di next. Kemudian ada the traditional promotion mix, atau ada bauran promosi yang dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada advertising, atau periklanan, sales promotion atau promosi penjualan. Yang ketiga ada public relation atau hubungan masyarakat, dan yang keempat ada personal selling atau penjualan pribadi. Kemudian ada yang kelima, direct marketing atau pemasaran langsung. Kemudian bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada overview of promotion planning. Promotion planning adalah proses mengoptimalkan pemanfaatan alat pemasaran strategi sumber daya untuk mempromosikan produk dan layanan dengan maksud untuk menghasilkan permintaan dan memenuhi tujuan yang ditetapkan. Sama seperti proses pengambilan keputusan strategi lainnya, pengembangan rencana ini mencakup beberapa langkah. Yang pertama ada identify the target audience. Yang kedua ada establish the communicate objective. Step ketiga ada determine and allocate the market communication budget. Mencakup 3, determine the total promotion budget. Yang kedua, decide of a push or a pull strategy. Yang tiga, allocate the budget to a specific promotion mix. Step 4 ada design the promotion mix. Yang kelima ada evaluate the effective of the communication program. Step pertama itu identify the target audience. Target audience adalah sekelompok orang yang diperkirakan paling mungkin untuk tertarik dengan produk atau layanan yang Anda tawarkan. Mereka diidentifikasi sebagai kelompok orang yang memungkinkan untuk menjadi pelanggan bisnis. Umumnya, target audiens memiliki ciri demografi serupa. Tentu saja pelanggan yang dituju adalah audiens target yang paling penting dan yang paling menjadi fokus pemasaran. Yang kedua ada establish the communication objective atau penetapan tujuan komunikasi.
untuk memberitahu mereka dengan cara yang tepat waktu dan jangkauan bahwa pengembangan rencana promosi yang sukses melibatkan perorganisasian proses kompleks menjadi serangkaian beberapa langkah yang teratur. Tujuan komunikasi menggerakkan konsumen menjadi hierarki efek. Di sini adalah figur the hierarchy of effect. Yang pertama ada awareness atau kesabaran. Langkah pertama dalam hierarki efek adalah membuat target pasar sadar bahwa terdapat merek. Contoh upaya promosi, slogan iklan berulang dan aksi publisitas jingle. Yang kedua adalah knowledge atau pengetahuan. Memberikan pengetahuan tentang manfaat yang ditawarkan produk baru untuk memposisikan relatif terhadap produk lain. Contoh upaya promosinya yaitu salinan deskriptif, brosur informasial hubungan masyarakat, situs penjualan pribadi. Yang ketiga ada desira atau keinginan. Langkah selanjutnya dalam hierarki ada keinginan. Tugas komunikasi pemasaran adalah penciptaan pemasaran yang menyenangkan terhadap produk dan meyakinkan setidaknya beberapa anggota kelompok ini bahwa mereka lebih suka terhadap produk. Contoh upaya promosinya adalah banding status, daya tarik, dan dukungan. Lalu ada purchase atau pembelian, strategi yang efektif untuk meningkatkan penjualan bisnis. Contoh upaya promosinya itu menampilkan bukti sampel dari produk. Lalu yang terakhir ada loyalty. Loyalitas, langkah terakhir dalam hierarki efek. Loyalitas adalah komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan, meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Upaya promosi harus menjaga komunikasi yang berkelanjutan dengan pengguna saat ini untuk memperkuat ikatan yang mereka rasakan dengan produk. Nanti akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada step ketiga pada langkah perencanaan promosi, yaitu determine and allocate the marketing communication budget, atau menentukan dan mengalokasikan anggaran komunikasi pemasaran, yang dimana alokasi anggaran promosi berdasarkan atas keputusan manajemen atas jumlah total yang akan dikhususkan untuk pemasaran komunikasi. Pada step ketiga ini memiliki 3 keputusan berbeda yang diperlukan untuk mengembangkan anggaran. Boleh di next? Berikut adalah step in developing the marketing communication budget. Yang dimana pada step ketiga ini memiliki 3 keputusan anggaran. Yang pertama itu keputusan anggaran yang pertama itu determine the total marketing communication budget, atau tentukan total anggaran komunikasi pemasaran, yang dimana pada keputusan anggaran pada yang pertama ini memiliki 3 metode dalam memutuskan anggaran promosi, yaitu yang pertama itu percentage of sales method, yang dimana sebuah metode penganggaran promosi yang didasarkan pada persentase tertentu dari penjualan tahun lalu atau perkiraan penjualan tahun ini. Kemudian metode yang kedua itu competitive parity method, yang dimana metode penganggaran promosi di mana organisasi mencocokkan apapun yang dibelanjakan pesaing. Kemudian pada metode yang ketiga yaitu objective task method atau metode tugas objektif, yang dimana sebuah metode penganggaran promosi di mana sebuah organisasi pertama-tama mendefinisikan yang spesifik tujuan komunikasi yang ingin dicapai, dan lalu coba hitung promosi seperti apa upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian pada keputusan anggaran kedua itu ada decide on a push or a pull strategy, atau menentukan strategi dorong atau tarik. Yang pertama itu ada push strategy, yang dimana perusahaan mencoba untuk memindahkan produknya melalui saluran dengan meyakinkan anggota saluran untuk menawarkannya. Kemudian yang kedua itu ada pull strategy, yang merupakan perusahaan mencoba untuk memindahkan produknya melalui saluran dengan membangun keinginan terhadap produk di kalangan konsumen, sehingga meyakinkan pengecer untuk menanggapi permintaan ini dengan menimbun barang-barang ini.
Kemudian pada keputusan anggaran yang ketiga itu ada allocate the budget to a specific promotion mix atau mengalokasikan anggaran untuk baruan promosi tertentu. Pada langkah keputusan terakhir dalam merencanakan anggaran komunikasi adalah mengalokasikan total anggaran di antara elemen-elemen dalam bauran promosi. Meskipun iklan media tradisional seperti TV, surat kabar, radio, majalah, dan luar ruang dulu mendapatkan bagian terbesar dari anggaran promosi, saat ini pengeluaran untuk iklan internet hampir sepertiga dari total pengeluaran iklan. Pengeluaran untuk layanan pemasaran lainnya, yaitu seperti promosi penjualan, pemasaran jarak jauh, surat langsung, sponsor acara, direktori, dan hubungan masyarakat. Bahkan lebih besar daripada iklan, diantaranya digunakan untuk promosi penjualan. Kemudian pada step keempat, pada langkah promosi perencanaan itu ada desain the promotion mix atau merancang bauran promosi. Yang dimana kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat promosi yang lain, yang kesemuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Pada merancang bauran promosi ini adalah langkah paling rumit dalam perencanaan komunikasi pemasaran, termasuk menentukan alat komunikasi khusus yang akan digunakan, pesan apa yang akan dikomunikasikan, dan saluran komunikasi yang akan digunakan untuk mengirim pesan. Next. Boleh di next. Nah, kemudian step kelima ini pada langkah perencanaan promosi itu ada evaluate the effectiveness of the communication program atau mengevaluasi efektivitas program komunikasi. Ada banyak faktor acak dalam lingkungan pemasaran yang berada di luar kendali pemasaran dan dapat memengaruhi penjualan. Pemasar menggunakan berbagai metode berbeda untuk memantau dan mengevaluasi upaya komunikasi perusahaan. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada multi-channel promotion strategies atau strategi promosi multi-channel. Bentuk marketing strategi yang memanfaatkan lebih dari satu saluran komunikasi dengan saluran atau channel komunikasi yang beragam. Multi-channel marketing digadang-gadang dapat memaksimalkan hubungan antara pelanggan dengan pelaku bisnis. Dalam dunia pemasaran, multi-channel yang bisa digunakan oleh pebisnis ketika menggunakan strategi multi-channel juga sangat beragam. Mulai dari offline store, website, hingga mobile aplikasi, pemanfaatan channel-channel ini memudahkan Anda terhubung dengan konsumen. Jika audiens Anda menggunakan semua channel yang disediakan, maka potensi yang dihasilkan pendapatan dari audiens tersebut akan semakin besar. Hal ini dikarenakan jangkauan pemasaran Anda menjadi lebih luas. Dengan demikian, banyak pemasar memilih strategi promosi multisaluran di mana mereka menggabungkan iklan tradisional, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan aktivitas pemasaran langsung dengan aktivitas media sosial. Pilihan untuk menggunakan pemasaran multisaluran menghasilkan manfaat penting. Yang pertama itu strategi ini meningkatkan efektivitas strategi online atau offline yang digunakan sendiri. Dan strategi multisaluran memungkinkan pemasar mengulangi pesan mereka di berbagai saluran, memperkuat kesadaran merek, dan memberikan lebih banyak peluang untuk mengonversi pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya itu ada advertising, yaitu periklanan sebagai komunikasi non-personal dari sponsor yang teridentifikasi menggunakan media massa. Oke, boleh di next saja. Nah, kemudian ini ada jenis-jenis periklanan, yaitu ada product advertising, yaitu pesan iklan yang berfokus pada barang atau jasa tertentu. Seperti slogan Nike untuk Just Do It,
Ini adalah contoh iklan produk di mana pesannya berfokus pada barang atau layanan tertentu. Kemudian ada institutional advertising, yaitu pesan iklan yang mempromosikan aktivitas, kepribadian, atau sudut pandang organisasi atau perusahaan. Nah, untuk institutional advertising ini terbentuk ada tiga bentukan iklan institusional yang meliputi yang pertama itu ada corporate advertising, yaitu iklan yang mempromosikan perusahaan secara keseluruhan, bukan produk individu film. Kemudian itu ada advocacy advertising, yaitu jenis iklan layanan masyarakat, di mana sebuah organisasi berusaha untuk mempengaruhi opini publik pada suatu masalah karena memiliki kepentingan dalam hasilnya. Yang ketiga itu ada public service advertisement, yaitu pesan untuk kepentingan publik dijalankan oleh media tanpa biaya yang berupaya mengubah sikap dan perilaku terhadap suatu masalah sosial. Dan yang terakhir itu ada retail and local advertising, yaitu iklan lokal memberikan tentang jam buka toko, lokasi, dan produk yang tersedia atau dijual. Meskipun secara historis, surat kabar telah menjadi media pilihan untuk iklan retail dan lokal. Saat ini, iklan tersebut dapat berbentuk iklan pop-up online atau pesan teks di perangkat seluler. Boleh di next. Siapa sih yang membuat iklan? Meskipun beberapa perusahaan membuat iklan mereka sendiri, dalam banyak kasus juga perusahaan itu menyewa biro iklan untuk mengembangkan kampanye iklan. Nah, itu dibagi dua, ada limited service agency dan a fully service agency. Kalau limited service agency itu agen layanan terbatas menyediakan satu atau lebih layanan khusus seperti pembelian media atau pengembangan kreatif. Kalau a full service agency itu sebuah agen layanan penuh memasok sebagian besar atau semua layanan yang dibutuhkan kampanye, termasuk penelitian, pembuatan salinan, dan seni iklan, pemilihan media, dan produksi pesan akhir. Boleh di next. Nah, kemudian ada mengembangkan kampanye periklanan. Ini itu kampanye periklanan bukan sekedar membuat iklan yang keren dan berharap orang-orang menyadarinya, melainkan mengembangkan kampanye periklanan tersebut yang memiliki 6 langkah. Nah, langkah pertama itu memahami audiens sasaran. Cara terbaik untuk berkomunikasi dengan audiens adalah memahami sebanyak mungkin tentang mereka dan apa yang membuat dan mematikan mereka. Dan iklan yang menggunakan bahasa gaul teks remaja terbaru mungkin cocok untuk remaja, tetapi tidak untuk orang tua mereka. Dan strategi ini dapat menjadi bumerang jika teks iklan berbunyi seperti kuno, berusia 40 tahun yang mencoba terdengar seperti berusia 20 tahun. Nah, langkah kedua itu menetapkan pesan dan tujuan anggaran. Tujuan iklan harus konsisten dengan rencana komunikasi secara keseluruhan. Itu berarti bahwa pesan yang mendasari dan mengeluarkan untuk menyampaikan pesan itu harus konsisten dengan apa yang diinginkan dikatakan pemasar tentang produk dan keseluruhan anggaran komunikasi pemasaran. Langkah ketiga itu membuat iklan. Pembuatan iklan dimulai ketika agensi merumuskan strategi kreatif yang memberikan arahan dan inspirasi kepada materi iklan-iklan yang mereka butuhkan untuk memulai proses kreatif. Dan langkah keempat itu pretest apa yang akan dikatakan iklan. Yaitu pengiklan mencoba meminimalkan kesalahan dengan menguji iklan terlebih dahulu, yaitu mendapatkan reaksi terhadap pesan iklan sebelum mereka benar-benar menempatkannya. Terus langkah kelima itu pilih jenis media dan jadwal media. Perencanaan media adalah proses pemecahan masalah yang menyampaikan pesan ke audiens target dengan cara yang paling efektif. Dalam hal model komunikasi, itu memilih media untuk menyampaikan pesan. Dan yang terakhir itu mengevaluasi iklan. Mengevaluasi berarti melakukan penelitian terhadap respon konsumen terhadap pesan iklan yang telah mereka lihat atau dengar. Ironisnya, banyak iklan kreatif yang unik atau bahkan aneh membuat biro iklan terlihat bagus di dalam industri, tetapi pada akhirnya tidak berhasil karena mereka tidak mengomunikasikan apa yang perlu dikatakan perusahaan tentang produk itu sendiri. Boleh di next.
Boleh di next. Fail. Baik, selanjutnya ada media, maaf yang sebelumnya. Baik, selanjutnya ada media massa tradisional. Dibagi menjadi 4. Yang pertama itu televisi. Nah, karena televisi ini mampu untuk menjangkau begitu banyak orang sekaligus. Nah, TV ini seringkali menjadi media pilihan, namun iklan pada jaringan TV ini bisa sangat mahal. Nah, yang kedua itu ada radio. Radio sebagai media periklanan sudah ada sejak tahun 1922. Salah satu keunggulan iklan radio ini adalah fleksibel dan dapat mengubah iklan dengan cepat. Namun, iklan radio ini telah menurun beberapa tahun terakhir sebagai radio satelit. Nah, yang ketiga, koran. Surat kabar atau koran ini adalah salah satu platform komunikasi tertua. Saat ini, sebagian besar surat kabar juga menawarkan online versi makalah untuk memperluas exposure atau atensi mereka. Nah, yang terakhir itu ada majalah. Majalah ini memungkinkan penerbit untuk melokalkan edisi mereka sehingga mereka dapat menyertakan iklan untuk bisnis lokal. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada branded entertainment. Nah, ini tuh adalah strategi pemasaran di mana perusahaan membuat konten media mereka sendiri untuk tujuan menghubungkan mereka dengan nilai dan daya tarik emosional dari konten tersebut. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada support media. Yang pertama itu directory advertising, yaitu iklan directory ini menggunakan directory dan sumber daya yang banyak diperdagangkan dan menargetkan tempat-tempat tertentu yang ditentukan untuk menjangkau audiens yang dituju oleh bisnis tersebut. Iklan directory ini adalah media periklanan paling mendunia yang informasinya berfokus. Nah, yang kedua itu ada out of home media. Eh, out of home media ini adalah media luar rumah, termasuk iklan yang ada di lingkungan luar. Contohnya itu kayak billboard. Nah, iklan adapun selain billboard itu ada iklan transit seperti rambu yang dipasang di dalam atau di luar bus, taksi, kereta api, stasiun kereta api, dan bandara, dan lain-lain jenis pesan yang menjangkau orang-orang di tempat umum. Nah, yang ketiga ini ada place-based media, yaitu media berbasis tempat. Boleh di next. Selanjutnya itu ada digital media. Nah, media digital ini mengacu pada media apapun yang bersifat digital. Jenis pengiklanan media digital ini lebih populer digunakan saat ini termasuk yaitu contohnya email, situs web, iklan yang ditempatkan di situs web, dan blog lain, situs media sosial seperti Facebook, mesin pencari seperti Google, dan video digital seperti YouTube yang tersedia melalui berbagai perangkat. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas klasifikasi dari media digital.
Yang pertama itu ada audit media, yaitu perusahaan dapat mengontrol media yang dimiliki, termasuk website, blog, halaman Facebook, saluran YouTube, dan akun Twitter. Nah, keuntungan dari media ini sendiri adalah bahwa mereka adalah sarana yang efektif bagi perusahaan untuk membangun hubungan dengan pelanggan mereka saat mereka mempertahankan kendali atas konten. Nah, yang kedua ini ada paid media, yaitu adalah model yang paling mirip dengan media tradisional, termasuk kayak iklan bergambar, sponsor, dan pencarian kata kunci berbayar lainnya. Dan yang ketiga ini ada internet media, yaitu internet media ini mengacu pada word of mouth atau buzz di media sosial. Nah, internet media ini mempunyai tantangan. Tantangannya itu adalah bahwa pemasar memiliki sedikit kendali atas media. Nah, mereka ini hanya bisa mendengarkan dan menanggapi. Boleh di next. Selanjutnya ada website advertising. Nah, website advertising ini adalah iklan online yang menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan platform media lainnya. Nah, pertama, internet menyediakan cara baru untuk menargetkan pelanggan dengan halus. Boleh di next. Selanjutnya ada email advertising atau iklan email. Nah, iklan email ini mentransmisikan pesan ke sejumlah besar secara bersamaan. Untuk saat ini, email sering digunakan juga untuk periklanan. Nah, ini adalah salah satu cara termudah untuk berkomunikasi dengan konsumen. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada search engine atau mesin pencari. Nah, mesin pencari ini adalah program-program penting yang mencari dokumen dengan kata kunci tertentu. Semakin banyak konsumen menggunakan internet untuk mencari informasi tentang produk. Nah, search engine ini contohnya kayak tadi Google atau Bing atau mesin pencari lainnya. Boleh di next. Selanjutnya ada mobile marketing. Nah, mobile marketing atau dahon mendefinisikan mobile advertising ini adalah sebagai suatu bentuk periklanan yang dikomunikasikan kepada konsumen melalui handset dan menyediakan berbagai cara untuk berbicara dengan pelanggan atau idealnya dengan izin pelanggan, termasuk situs web seluler, aplikasi atau aplikasi seluler, iklan pesan teks, video, dan televisi. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada QR code advertising, yaitu iklan kode QR ini adalah cara lain untuk melibatkan konsumen melalui ponsel. Nah, biasanya pemasar mencetak kode QR di majalah dan bentuk iklan lainnya. Boleh di next. Nah, ada juga video sharing. Bagi pemasar, YouTube dan platform video lainnya memberikan peluang besar untuk membangun hubungan dengan konsumen. Nah, pembuat peralatan lainnya memposting video untuk menunjukkan kepada konsumen cara menggunakan produk baru mereka. Nah, contohnya itu di YouTube kayak sekarang kan di YouTube ada kayak iklan gitu atau percobaan uji coba YouTube Premium gratis. Nah, seperti itu. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada media scheduling. Nah, setelah memilih media periklanan yang tadi sudah dijelaskan, perencana kemudian membuat jadwal media yang menentukan hasil spesifik yang akan dilakukan, serta kapan juga dan seberapa sering pesan akan muncul. Boleh di next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik. Selanjutnya kita akan membahas apa itu sales promotion. Nah, di sini ada beberapa menurut pendapat ahli terkait sales promotion. Yang pertama dari Michael R. Solomon, sales promotion itu adalah program yang dirancang pemasar
atau marketers untuk membangun minat atau mendorong pembelian barang atau jasa selama periode tertentu nih. Nah, di sini juga ada menurut pendapat ahli Kotler and Keller, sales promotion adalah unsur utama dalam kampanye pemasaran terdiri dari sekumpulan alat insentif kebanyakan jangka pendek yang dirancang untuk merangsang pembelian produk atau layanan tertentu yang lebih cepat atau lebih besar oleh konsumen ataupun perdagangan. Nah, secara garis besar, sales promotion itu adalah segala aktivitas dan alat yang digunakan untuk sesegera mungkin nih membuat konsumen membeli atau mencoba produk melalui berbagai insentif seperti rabat, paket harga, sampel, dan sebagainya. Nah, oke, bisa di next. Nah, selanjutnya sales promotion director toward consumers. Nah, apa aja sih yang sales promotion berdasar? Di sini ada dua variasi sales promotion. Yang pertama price based, yakni aktivitas promosi yang lebih mengedepankan persaingan harga jual barangnya yang membuat konsumen tertarik. Nah, segala sesuatu yang berdasarkan harga ataupun nilai jual itu termasuk dalam price based promotion. Nah, selanjutnya ada attention getting atau aktivitas promosi dengan cara bagaimana konsumen tertarik dengan produk dari perusahaan tersebut. Bagaimana menarik minat konsumen dengan barang yang dijual, bukan dengan harganya. Nah, selanjutnya ada aktivitas promosi yang lebih mengedepankan persaingan harga jual barang yang membuat konsumen tertarik itu ada kupon. Nah, kupon itu apa sih? Nah, kupon itu seperti sertifikat yang memberi hak pembeli atas penghematan yang dinyatakan atas pembelian produk tertentu. Nah, ketika kita beli, contohnya ketika kita beli suatu produk, misalkan Pepsodent atau yang lainnya, mungkin kita akan mendapatkan kupon gratis atau kita mungkin seperti kita ketika beli di Alfamart ya, ketika kita beli 1.000 atau berapa ribu, kita akan mendapatkan beberapa kupon yang nantinya bisa ditukar dengan barang-barang lainnya gitu. Nah, selanjutnya ada potongan harga atau diskon. Jadi salah satu contoh sales promotion yang selalu berhasil meningkatkan pembelian ini adalah diskon. Ide bahwa konsumen bisa mendapatkan produk yang mereka inginkan dengan harga yang lebih murah adalah bentuk dorongan yang selalu berhasil mendorong pembelian. Selanjutnya ada paket harga. Nah, apa sih paket harga itu? Nah, paket harga ini menawarkan kepada konsumen untuk penghematan dari harga reguler suatu produk ditandai dengan label atau paket. Nah, contohnya kita sering lihat pada swalayan ya, ketika kita beli satu Indomie dengan harga 2.500, akan tetapi ketika kita beli satu paket yaitu 5 Indomie, kita bisa mendapatkan 5 Indomie itu dengan harga 10.000. Nah, itu pasti lebih murah dan pelanggan juga bisa dipastikan lebih memilih paket tersebut. Nah, selanjutnya ada program frekuensi. Program yang memberikan hadiah terkait frekuensi dan intensitas pembelian konsumen, produk atau layanan perusahaan. Nah, baik. Selanjutnya ada bonus. Nah, bonus ini diberikan seperti ketika kita membeli suatu produk ataupun jasa dan pihak perusahaan memberikan suatu yang lebih kepada kita. Nah, selanjutnya ada attention getting. Nah, aktivitas promosi dengan cara bagaimana konsumen tertarik dengan produk atau barang dari perusahaan yang dipasarkan. Dengan cara apa? Yang pertama dengan cara sampel. Baik. Nah, contoh sampel ini adalah menawarkan sejumlah produk atau layanan gratis yang dikirimkan dari pintu ke pintu, dikirim melalui pos, diambil di toko, melekat pada produk lain, atau ditampilkan dengan penawaran iklan. Seperti halnya yang tadi telah disebutkan bagaimana YouTube telah menawarkan sampel gratis bagi orang-orang yang ingin mencoba YouTube Premium, dan di mana ketika orang-orang mencoba YouTube Premium ternyata tertarik, maka akan mencoba untuk melanjutkannya. Oke, baik.
Oke, baik. Selanjutnya ada premiums atau hadiah. Nah, barang dagangan yang ditawarkan dengan biaya yang relatif rendah atau gratis sebagai insentif untuk membeli barang tertentu ataupun produk tertentu. Nah, selanjutnya ada kontes and sweepstakes. Nah, kontes and sweepstakes itu apa sih? Nah, tawaran peluang untuk memenangkan uang tunai perjalanan atau barang dagangan sebagai hasil dari membeli sesuatu. Nah, bisa seperti mungkin undian ya. Ketika saya pernah ketika itu membeli produk di mungkin tahu teman-teman Sabar Subur. Nah, di sana ketika itu sedang ada promosi, yakni ketika kita membeli barang dengan harga tertentu, maka kita akan dikasih kertas undian yang nantinya akan diundi nih. Kita akan mengisi data diri ataupun apapun, dan data diri itu dimasukkan ke dalam suatu tempat, dan pada proses atau waktu tertentu kertas undian tersebut akan diundi. Siapa yang akan mendapatkan tadi uang tunai perjalanan ataupun barang dagangan sebagai hasil dari membeli sesuatu itu tadi. Nah, baik, mungkin dari variasi dari sales promotion yang berhubungan langsung dengan konsumen itu saja, itu dulu. Oke, baik, bisa di next. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui contoh atau variasi dari sales promotion, dan selanjutnya akan ada goals of sales promotion. Jadi tujuan dari sales promotion ini apa sih? Nah, yang pertama tujuan yang pertama yakni lebih kepada promosi kepada konsumen, berdasarkan promosi kepada konsumen. Nah, yang pertama mendorong konsumen agar bersedia mencoba produk baru, membujuk konsumen agar menjauhi produk pesaing, mendorong konsumen agar membuat stok untuk produk yang sudah mapan, mempertahankan dan memberikan imbalan bagi para pelanggan yang loyal, dan selanjutnya menjalin relasi dengan pelanggan. Nah, itu tadi tujuan dari diadakannya sales promotion untuk konsumer. Nah, selanjutnya promosi untuk keperluan promosi dagang suatu perusahaan. Yang pertama, mungkin di sini saya akan memberitahu trade promotion itu apa. Nah, trade promotion itu adalah misal retail, ada perusahaan distribusi dan pengecer. Nah, itu disebut dengan trade, yaitu rantai penjualan dari barang dari atas ke bawah. Nah, yang pertama, manfaat untuk promosi dagang adalah membujuk pengecer atau pedagang grosir agar bersedia membuat kesediaan merek tertentu. Nah, selanjutnya ada membujuk distributor agar bersedia memberikan ruang di rak pajangan untuk produk perusahaan. Nah, selanjutnya mempromosikan merek perusahaan, mendorong konsumen agar memilih merek perusahaan. Nah, selanjutnya ada tujuan dari bisnis dan promosi wiraniaga itu sendiri. Business and sales force promotion. Ada mendorong terjadinya bisnis lead atau bagaimana perusahaan dapat menarik minat dari pelanggan, banyak menarik minat dari pelanggan dengan cara apa? Dengan cara memberikan diskon, kupon, percobaan gratis ataupun sebagainya. Selanjutnya ada menstimulasi pembelian. Nah, bagaimana pembelian atau pemasukan pembelian barang oleh pelanggan ini bisa meningkat dari hari ke harinya, dan itu bisa menguntungkan atau menaikkan profitabilitas dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada memberikan reward bagi konsumen. Nah, hal ini juga dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga loyalitas pelanggan terhadap perusahaan tertentu. Seperti apa? Seperti tadi setelah disebutkan, memberikan hadiah, premium, ataupun penawaran jasa. Nah, selanjutnya ada memotivasi wiraniaga agar lebih aktif dalam menjual produk. Nah, bagaimana
bagaimana perusahaan membuat goals atau tujuan-tujuan tertentu yang dimana wiraniaga ataupun di sini kita bisa sebut sales atau marketers ya, marketers barang ataupun jasa bisa meningkatkan kapabilitasnya atau kemampuannya untuk lebih aktif dalam menjual produk, yang dimana ketika dia lebih aktif dalam menjual produk maka produk yang akan dijual semakin meningkat dari hari ke harinya dan keuntungan perusahaan semakin meningkat. Baik, bisa di next. Oke, mungkin terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak presentasi dan pemaparan kami dari kelompok 9 terkait chapter 13. Cukup sekian dari kami. Siang-siang makan kuaci bareng Bu Siti. Cukup sekian dan terima kasih. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bila mana ada pertanyaan bisa langsung drop di kolom chat.